Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstresi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah misteri. Nah, di episode kali ini kami kedatangan seorang narasumber masih anak muda, yaitu Ilham. Beliau adalah anak indigo atau punya indera keenam, dan sekarang beliau akan menceritakan satu kisah nyata misteri yang dialaminya saat ngecamp di salah satu gunung. Sebenarnya banyak sekali pengalaman yang beliau alami, namun kami akan meminta Ilham untuk menceritakannya yang saat di gunung. Nah pemirsa, sekarang kami sudah berada di hadapan Ilham. Ilham, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kami mendengar dari teman-teman Ilham, ternyata Ilham selain indigo banyak sekali pengalaman mistis yang dialami Ilham, dan saat ini kami ingin meminta Ilham menceritakan kisah nyata misteri yang dialaminya saat ngecamp di gunung. Nah, sekarang Ilham mau bercerita. Sebenarnya banyak sekali pengalaman mistis yang saya alami. Namun saya akan menceritakan misteri camping di gunung. Oh, jadi pemirsa, Ilham ini akan menceritakan kisah misteri yang dialaminya selama camping di gunung bersama temannya yang bernama Bobby ya. Terus Iwan Dan dan Tommy. Tommy ya. Jadi mereka berempat pemirsa, dan mereka berangkat ke gunung itu sebelum atau 1 minggu sebelum bulan puasa kemarin ya. Ya. Terus kenapa rencana justru kalau orang-orang mau bulan puasa itu atau mau puasa itu ke kota atau kemana, tapi ini kenapa memilih ke gunung? Karena ingin mencari suasana yang baru. Oh, jadi beliau ini pemirsa pergi ke gunung untuk ngecamp dengan niatnya katanya mau ngecamp selama 2 malam. Namun dalam 1 malam banyak kejadian yang mereka alami, dan ternyata mereka pun tidak sampai pagi tidur pun, katanya jam 2 malam dini hari pun mereka turun dari gunung karena berbagai macam kejadian horor dialami beliau, karena ada salah satu teman beliau yang bernama Bobby katanya melakukan hal yang tidak layak atau tidak pantas dilakukan di gunung yang sakral tersebut. Waktu itu Kamis pagi jam 7 pagi saya pergi ke gunung. Jadi berangkat bersama Jadi teman-teman. berangkat ya, Terus jam 7 nyampainya jam berapa? jam 12. Ya, jam 12 sudah nyampe, pasti capek ya Ya. menelusuri semak belukar, pegunungan yang begitu banyak pohon dan lain sebagainya. Setelah di lokasi, saya membuka tenda dan teman-teman Terus mencari kayu bakar untuk memasak mie instan. ya karena lapar mungkin ya, karena Ya, perjalanan sangat capek dan melelahkan sekali. Jadi pas mereka datang ke lokasi itu pemirsa membuka tenda, menyiapkan kayu bakar serta memasak mie instan karena memang lapar. Sampai jam berapa masak-masak? jam 3. Jadi sampai jam 3 sore, 3 sore pemirsa. Ya. Nah, katanya pemirsa setelah jam 3 katanya Ilham, Bobby, Tommy dan juga Iwan pergi, maksudnya untuk mandi ke salah satu curug. Ya. Jadi mereka pemirsa pergi ke salah satu curug yang ada di situ dengan tujuan mau mandi dan mengambil air jernih atau air bersih. Saya dan teman-teman pergi ke curug untuk mandi dan mencari air bersih. Nah pemirsa, ternyata Ilham dan temannya pergi ke curug untuk mandi karena memang sudah kecapean atau keringatnya sangat belepotan. Jadi mereka pergi ke curug untuk mandi dan juga mengambil air bersih untuk minum. Nah, perjalanan ke curug itu kira-kira berapa jam? 1 jam cukup. Oh, jadi karena memang jalannya terjal ya, jadi Ya. mempersulit. Kalau jalanannya mulus, mungkin tidak akan lama seperti itu ya. Setelah sampai di lokasi, saya, Iwan, dan Tommy pergi mandi di curug. Oh, jadi pemirsa, Ilham, Tommy, dan Iwan mandi di curug. Nah, sementara katanya pemirsa, mohon maaf ini kalau Adit cara penyampaiannya mungkin karena grogi di depan kamera. Jadi Ya. Adit tadi sebelum kita video atau kita kamera, Adit bercerita katanya saat Ilham, Iwan dan siapa tadi?
temannya? Bobby, Bukan, yang satunya Tommy. Tommy Ya. mandi katanya di air curug, tapi Bobby malahan bersembunyi di balik batu yang Curug. besar. Itu maksudnya Bobby bersembunyi di balik batu yang besar itu ngapain? Nah, justru karena itu saya heran Bobby tidak ikut mandi. Oh, jadi si Bobby tidak ikut mandi membuat teman-temannya Ilham, Tommy, dan Iwan mungkin sangat heran kenapa si Bobby tidak mandi. Lalu beliau pemirsa mengintip si Bobby yang malah duduk di balik balik batu besar ya. Ya. Nah, setelah diintip si Bobby itu lagi ngapain di balik batu itu? Setelah saya intip, Bobby sedang minum minuman keras. Oh, jadi si Bobby Ya. melanggar apa namanya itu nama Aturan. melanggar aturan dan melakukan hal yang tidak baik selama di gunung. Jadi si Bobby malah minum minuman keras yang dilarang. Oleh. Terus bagaimana reaksi teman-teman melihat si Bobby sedang minum tersebut? Waktu saya menegur Bobby, Bobby malah melempar botol minuman keras tersebut ke arah curug. Oh, jadi pemirsa, saat Ilham menegur si Bobby atau menasihati, si Bobby malah melemparkan botol kosong bekas minuman tersebut ke arah curug. Ya. Itu sangat fatal sekali dan memang sangat tidak sopan menurut hal-hal mistis ataupun kenyataan. Lalu saya pun dan teman-teman pulang menuju tenda. Jadi pemirsa, mereka itu balik lagi ke tenda untuk mungkin untuk memasak atau beristirahat atau mungkin tidur sore. Nah, Setelah saat maghrib, saya dan teman-teman ingin jadi mungkin pemirsa setelah maghrib mereka bersiap-siap untuk membuat nasi liwet. Karena memang sudah malam, jadi mereka menyediakan untuk makan malam. Apa aja yang dimasak tuh selain nasi liwet? asin, Asin, sambal, ikan asin, sambal, mungkin bakar ikan ya dan lain sebagainya. Nah, itu makan-makan atau begadang sampai jam berapa? sampai jam 9 kami dan teman siap bertidur. Nah, pemirsa, mereka makan atau begadang sampai jam 9 dan setelah jam 9 mereka pun bersiap-siap untuk tidur dan masuk ke dalam tenda. Singkat cerita, saat kami terlelap tidur sekitar jam 12 malam, ada angin kencang yang sedang mengelilingi tenda kami. Oh, jadi pemirsa, saat mereka Ilham dan teman-temannya sedang tidur terlelap. Nah, sekitar jam 12, jadi Ilham dan teman-temannya terbangun karena ada angin kencang sekali yang mengelilingi tenda mereka, pemirsa. Mereka pun sontak terbangun dan mereka duduk, tapi mereka tidak berani keluar karena mungkin takut dan merasa aneh. Ada angin sampai berhembus-hembus atau sampai akan merusak tenda yang mereka dipakai untuk tidur. Nah, kami tiba-tiba mendengar suara gamelan seperti ada pertunjukan wayang. Nah, pemirsa, saat mereka mendengar angin yang kencang mengelilingi tenda mereka, tiba-tiba mereka pun mendengar suara gamelan yang sangat nyaring dan seperti ada pertunjukan wayang. Terus terang kami sangat takut mendengar suara tersebut. Ya, ia pasti takut karena di gunung tidak mungkin ada apa yang namanya menanggap wayang atau ada acara wayangan. Terus setelah mendengar suara itu bagaimana? Namun saya mengintip dari suatu celah tenda suara. Nah, pemirsa, katanya Ilham ini mencoba mengintip dari celah tenda. Namun saat Ilham mengintip, di luar hanya gelap gulita dan suara gamelan itu pun hilang. Saya tutup kembali, justru suara tersebut semakin Keras. terdengar. Nah, pemirsa, saat Ilham mencoba menutup kembali celah yang dibukanya, justru saat dibuka, si suara gamelan itu malah semakin kencang terdengar. Namun saat mencoba dibuka atau dilihat, justru suara gamelan itu hilang. Nah, saya kaget, tiba-tiba Bobby matanya melotot seperti kerasukan dan menari-nari. Nah, pemirsa, jadi temannya Ilham itu yang bernama Bobby itu tiba-tiba matanya melotot seperti kerasukan, bahkan menari-nari seperti si Badarawuhi ya, yang sekarang mungkin lagi fenomenal itu penari Badarawuhi. Nah, tiba-tiba si Bobby
luncat menubruk pintu tenda sampai rusak. Oh, jadi si Bobby itu kerasukan mungkin ya, terus loncat keluar. Iya. Jadi loncat keluar pemirsa sampai menubruk pintu tenda yang tadinya ditutup atau resleting, ditubruk sampai pintunya rusak begitu ya. Terus katanya dikejar ya, Bobby dikejar keluar, namun Bobby katanya pemirsa berlari ke arah apa namanya curug, Curug. karena jalanan yang ke curug itu hanya jalan setapak ya. Ya. Saya dan teman-teman mencoba mengejar Bobby, namun Bobby larinya sangat kencang sekali. Nah pemirsa, mungkin karena si Bobby kerasukan, jadi si Bobby larinya sangat kencang, yang namanya mungkin dibawa sama makhluk atau setan ya. Saya tidak mengejar Bobby karena senternya kecil dan tidak. Oh, jadi pemirsa, Ilham dan teman-temannya tidak jadi mengejar si Bobby karena selain mereka takut, juga pencahayaan senter yang mereka bawa cuma ada yang kecil, jadi tidak mungkin untuk belusukan atau masuk ke apa namanya semak belukar untuk mengejar Bobby. Kami bingung dan masuk lagi ke dalam tenda. Nah, setelah saya mendengar setelah dalam tenda, kami mendengar suara anjing menggonggong lebih dari satu. Di situ saya semakin takut. Karena mungkin jadi berpikiran yang aneh-aneh ya, mungkin karena tidak mungkin di gunung ada suara anjing ya. Dan suara anjing-anjing itu menggonggong dan mendekat ke tenda kami. Kami dan teman-teman sangat panik karena mendengar anjing yang menggonggong makin dekat ya. Ya. Jadi takutnya serigala pemirsa, jadi mereka sangat ketakutan sekali, padahal anjing-anjing itu katanya dibawa sama pemburu babi hutan ya, yang sedang apa namanya kalau orang Sunda mah berburu babi atau moro ya. Ya. Nah mereka pun akhirnya, Ilham dan teman-temannya akhirnya keluar dari tenda karena melihat ada bapak-bapak atau 4 orang bapak-bapak yang membawa anjing tersebut. Lalu Ilham keluar dan teman-temannya merasa bersyukur karena ada orang lain di gunung tersebut. Lalu Ilham menceritakan kejadian yang dialaminya selama Ilham dan teman-temannya buka tenda di situ, dan menceritakan kejadian yang dialami Bobby temannya. Saya bersyukur sekali karena ada bapak-bapak bisa mungkin. Saya bersyukur sekali dengan kedatangan bapak-bapak pemburu babi tersebut. Ya memang sangat senang mungkin ya, saat di gunung sedang dalam kesulitan, terus ada orang yang akan datang membantu atau apa namanya membuat pikiran tenang karena rasa takut itu ya. Setelah kami menceritakan kejadian yang dialami si Bobby, si bapak-bapak itu mengajak kami mencari si Bobby ke lokasi air terjun tersebut. Nah pemirsa, ternyata ada faedahnya si 4 bapak-bapak pemburu babi hutan tersebut mengajak Ilham dan ketiga temannya untuk mencari si Bobby ke lokasi air terjun tersebut, di mana saat itu Ilham dan teman-temannya mandi di air terjun ya. Setelah 1 jam perjalanan, kami sampai ke lokasi air terjun tersebut. Mungkin karena pencahayaan atau baterai yang dibawa si bapak-bapak tersebut pemirsa sangat terang, katanya sangat besar, jadi memudahkan perjalanan menuju ke lokasi air terjun, di mana jalan ke lokasi tersebut sangat curam dan banyak sekali apa namanya rumput-rumput atau semak belukar. Namun karena apa namanya baterai yang dibawa si pemburu babi hutan tersebut sangat terang, jadi memudahkan perjalanan mereka. Nah terus setelah sampai di air terjun tersebut, bagaimana yang dilakukan, apa yang dilakukan? Kami semua memanggil si Bobby, dan si bapak-bapak itu pun mencari ke sekitaran, namun hasilnya nihil. Nah pemirsa, katanya setelah sampai di lokasi, teman-temannya Ilham, Tommy dan juga Iwan berteriak-teriak memanggil
Si Bobby dan si bapak-bapak pun mencari ke setiap sudut atau ke setiap lokasi sekitaran curug tersebut, namun hasilnya nihil, dan membuat Ilham dan teman-temannya juga si bapak-bapak pun pasrah atau seperti menyerah begitu. Namun dari salah satu bapak-bapak tersebut mengajak kami semua untuk berdoa, dan kami pun duduk melingkar melakukan doa yang dipimpin oleh bapak-bapak tersebut. Setelah selesai berdoa, kami tiba-tiba mendengar suara gamelan itu lagi. Nah, pemirsa, dari salah satu bapak-bapak yang ada di situ mengajak semuanya berdoa, lalu mereka semua berdoa melingkar, dan tiba-tiba setelah selesai berdoa, tiba-tiba mereka dikejutkan lagi dengan suara gamelan yang pernah didengar saat di dalam tenda. Tiba-tiba kami semua melihat si Bobby berdiri di atas batu sedang menari-nari seperti perempuan. Sontak keempat bapak-bapak tersebut mendekati si Bobby, naik ke atas batu membawa si Bobby turun. Si Bobby berontak bahkan berbicara. Nah, pemirsa, saat si Bobby berada di atas batu dan menari-nari, si bapak-bapak mencoba membawa si Bobby turun, namun si Bobby berontak bahkan berbicara, namun katanya suaranya bukan suara si Bobby ya. Ya, seperti suara perempuan. Nah, pemirsa, si Bobby itu berbicara bukan suara si Bobby, namun suaranya seperti suara perempuan. Dan si Bobby dalam pembicaraan itu mengatakan kalau anak ini sudah berbuat tidak sopan dan sudah merusak tata kesopanan di daerah tersebut. Nah, pemirsa, mungkin penghuni dari curug itu merasa terganggu atau mungkin merasa tidak tidak dihargai oleh yang namanya si Bobby, makanya si Bobby kerasukan dari penghuni curug tersebut. Si bapak-bapak terus memegangi tubuh si Bobby karena si Bobby mau kabur. Nah, pemirsa, saat si Bobby dipegangi terus berontak karena si Bobby pingin kabur, jadi si bapak-bapak itu terus memegangi jangan sampai si Bobby itu kabur. Dan tiba-tiba mereka dikagetkan lagi dengan kemunculan sosok perempuan berselendang hijau, memakai kemben hijau, dan juga memakai kain jari rereng putih dan hitam, berdiri di atas batu dan seolah marah kepada Bobby. Dan bahkan si perempuan atau si makhluk perempuan itu mengatakan dengan suara yang sangat menakutkan, mengatakan kalau si Bobby jangan dibawa pulang, dan katanya si Bobby akan dijadikan sebagai budak di tempat tersebut karena mungkin perlakuan Bobby yang tidak sopan di tempat itu. Jadi si penghuni atau makhluk tersebut merasa merasa kecewa dengan kelakuan si Bobby. Nah, pemirsa, akhirnya setelah kemunculan itu si salah satu dari bapak-bapak yang ada di situ meminta maaf kepada sosok tersebut. Dan setelah meminta maaf, si sosok perempuan tersebut masih terlihat marah, bahkan meraung-raung saat si Bobby dibawa paksa oleh teman-temannya dan juga keempat bapak-bapak tersebut. Nah, pemirsa, akhirnya si Bobby dibawa turun langsung sama bapak-bapak tersebut. Ilham, Tommy, dan juga Iwan pun ikut turun tanpa mempedulikan barang-barang yang ada di dalam tenda. Mereka tidak mempedulikan dan langsung malam itu juga turun. Setelah kejadian itu, si Bobby seperti orang melamun, seperti orang gila. Nah, pemirsa, katanya setelah kejadian itu si Bobby mengalami seperti depresi, pemirsa. Jadi pekerjaan melamun, jarang bicara, dan bahkan anak-anak kecil menyebutnya kalau Bobby itu sudah gila gitu, pemirsa. Nah, pemirsa, itulah kisah yang dialami saudara Ilham selama di gunung dan sampai
Sekarang Ilham katanya kapok untuk naik ke gunung lagi, kecuali ada orang-orang yang santun, yang sopan atau yang sudah dewasa yang bisa memimpin mereka. Jadi Ilham kapok dan membuat kisah itu menjadi pembelajaran buat Ilham dan kedepannya. Dan Ilham menghimbau kepada siapa saja yang suka naik gunung, berlakulah sopan dimanapun berada, jangan pernah berbuat sewenang-wenang, apalagi melakukan hal-hal yang dilarang, baik itu dilarang oleh agama dan juga dilarang oleh pemerintahan. Nah pemirsa, itulah kisahnya yang dialami Ilham. Semoga teman kamu yang bernama Bobby cepat sembuh ya dari dari akibat kelakuannya sendiri selama di gunung tersebut. Dan semoga Ilham kedepannya juga tetap menjadi anak baik, anak soleh, dan juga tetap belajar. Sekarang sekolah di mana? SMA Kelas 10. Nah pemirsa, sampai di sini dulu kisahnya. Semoga pemirsa berkenan dan suka. Mohon maaf jika Ilham di dalam penyampaiannya terbata-bata karena beliau katanya grogi pemirsa. Insya Allah kedepannya Ilham akan semakin bisa, karena cerita atau kisah misteri yang dialami Ilham bukan cuma di gunung saja, namun ada 4 cerita lagi katanya kejadian mistis yang dialami Ilham. Nah pemirsa, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe bagi siapapun. Semoga yang dukung channel kami selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.